Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Sumber saya dari YouTube. Jadi yang temanya ada yang akan komentar adalah kata Said Agil Siraj, tindak tegas HTI Hizbut Tahrir Indonesia sebagai pendukung khilafah. Jadi sumber saya dari YouTube. Kiai Said Agil Siraj, Ketua NU, menyatakan tindak tegas HTI pendukung khilafah karena berdirinya negara Indonesia, dia tidak ada pengorbanan, malah ingin menggantikan Pancasila sebagai negara sudah termasuk organisasi terlarang. Jadi saya lihat HTI ini tidak tahu diri, tanpa ada jasanya malah ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini. Jadi ini saya lihat padahal khilafah ini adalah Hizbut Tahrir adalah pendukung khilafah. Izinnya sudah dicabut pemerintah. Kalau sudah dicabut izinnya oleh pemerintah, berarti dia sudah termasuk organisasi terlarang yang tidak boleh berada kegiatannya di negara Indonesia ini. Jadi seharusnya pemerintah harus bertindak tegas. Jangan diberikan kesempatan dalam bentuk melakukan demonstrasi dan lain sebagainya. Dia harus ditindak, dan juga tidak perlu dibahas-bahas masalah khilafah ini, karena khilafah sudah jelas bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini, apapun alasannya. Jadi ini saya lihat yang pernyataan daripada Said Agil Siraj ini sangat saya mendukungnya. Dalam terbentuknya negara Indonesia banyaklah, karena dalam terbentuknya negara Indonesia banyak para ustadz dan kiai Nahdlatul Ulama berkorban untuk negara ini. Sehingga saya sangat setuju Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang bersifat demokrat, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi dia sebagai penegak NKRI di Indonesia ini. Karena ini sejalan dengan falsafah negara, ia berdasarkan Pancasila, berdasarkan sebagai dasar daripada negara Indonesia ini. Jadi organisasi NU ini wajib didukung dalam menegakkan negara persatuan Indonesia yang guna terciptanya hubungan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda. Karena di negara Indonesia ini ada 6 agama yang diakui negara, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan Konghucu. Jadi semua ini harus terlindungi. Tidak boleh ada hal yang sifatnya intoleran. Dan semua harus toleran, dapat berhubungan satu sama lain dengan baik sesama agama yang berbeda di negara Indonesia ini. Dan saya juga organisasi NU ini, selain dia berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, sangat menghormati budaya yang berlaku di Indonesia ini. Antara lain budaya Jawa, budaya manapun mereka mengakuinya, dan adat istiadat juga yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu sangat dihargai oleh organisasi Nahdlatul Ulama ini. Karena ada istiadat itu harus diakui juga, karena itu hasil pemikiran daripada manusia setempat yang dianggapnya baik sehingga diulang-ulangi seterusnya. Karena ada kelompok agama tertentu tidak bisa menerima budaya Indonesia ini, selalu dikaitkan dengan agama, katanya syirik. Antara lain perlu kita ketahui kelompok agama ini yang menyatakan bahwa segala sesuatu dikaitkan dengan syirik budaya Indonesia itu. Salah satu kasus di Solo, waktu perkawinan agama Islam di sana, ada acara
Widodare ini pestanya dibubarkan karena Widodare ini itu katanya budaya Jawa tetapi sifatnya syirik, sehingga dibubarkan. Semua pengunjung pesta itu disuruh pulang dan lain sebagainya. Nah, tapi pelakunya sudah ditahan, sebagian sudah ditahan polisi, sudah ditindak secara tegas. Demikian juga saya lihat kasus Sunda Wiwitan di Kuningan, di mana kasus ini kepercayaan orang Sunda dianggap ini katanya syirik. Tetapi alasan pemerintah daerah mau membongkarnya itu katanya tidak ada INB-nya. Itu alasannya menurut saya dibuat-buat. Padahal ini hasil budaya pemikiran masyarakat Sunda sendiri, karena dianggapnya baik maka dihormatinya secara turun-menurun. Dan hal ini harus dihormati. Demikian juga kasus pengrusakan Candi Borobudur yang pernah dilakukan di Borobudur, dirusak karena katanya Borobudur itu hasil syirik kalau dikaitkan dengan agama Islam tertentu, sehingga kalau nggak salah itu sampai dibom, itu rusak parah. Demikian juga ada di daerah Yogyakarta itu ada acara adat akan memberikan persembahan kepada penghuni laut, ternyata dibubarkan karena dianggap syirik. Jadi ini saya lihat agama-agama tertentu selalu menyatakan hal itu syirik. Tetapi kalau agama Islam yang bernuansa NU, yang berlandaskan daripada agama Islam Nusantara dan lain sebagainya, sangat baik di Indonesia ini. Saya lihat dia menghargai budaya Indonesia itu. Jadi karena kan budaya Indonesia hasil pemikiran manusia, dan juga nanti bila perlu budaya itu bisa diambil alihnya menjadi di bawah naungan agama Islam. Jadi tidak lagi syirik katanya. Seperti katanya menara masjid itu, katanya itu dulu punya agama pagan, api di atasnya, tetapi diambil menjadi budaya, dibuat menjadi tiang daripada menara daripada masjid itu sendiri. Nah, itulah saya pikir, dan hal ini jangan kita mensirik-sirikan. Dan jika kalau bisa kepercayaan itu, aliran itu bisa menyatu dengan sesuai dengan nanti disesuaikan dengan acara agama itu sehingga tidak syirik. Nah, itulah saya lihat daripada NU ini agama Islam yang beraliran NU yang berdasar organisasi NU ini yang disebut dia Islam Nusantara, sehingga dapat diterima dimanapun di Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.